namanya hewan bang, anjing yang baru beranak bang, coba diusik anaknya. Kalau dia tidak menggigit, jangan panggil anjing, panggil aja kasih. Kalau dia tidak menggigit. Nah, bedanya dengan Islam, alhamdulillah, kalau Islam ini langsung Allah bilang bang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Bukankah itu yang diajar oleh Yesus? Markus 12:29. Benar. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang mutlak bang tentang hukum itu. Ada lagi bang ayat dalam Matius 10 nomor 34. Apa kata Yesus kemudian yang tadinya dibilang di gereja ajaran kasih? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku, bukan damai melainkan pertentangan, untuk memisahkan ibu dari ayahnya, ayah dari seisi rumahnya, istri dari anaknya, seisi rumahnya dipisahkannya bang. Tidak pernah ini diajarkan oleh satu nabi sebelum dan sesudah Yesus. Tidak pernah. Apalagi kalau seorang Tuhan bang, yang namanya pengasih dan penyayang. Tapi ketika kita sepakati ternyata Tuhannya Yesus ini betul, bahwa dialah Allah yang Esa, maka apa kata dalam Keluaran 34 nomor 5 bang? Lalu berjalanlah Musa depan liwat Tuhan dan berseru, Bismillahirrahmanirrahim. Berseru Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Belum ada Yesus di situ bang. Yesaya 57 nomor 15. Yang namanya Subhanahu wa ta'ala, maha mulia dan maha suci, inilah yang dikatakan di dalam Bible. Dialah Tuhan yang maha mulia dan maha suci. Belum ada Yesus. Jadi ini bang, alasan-alasan. Poin yang kedua, Bang Al, kenapa kau masuk Islam? Poin yang kedua abangku, ini aku rasa jadi bahan renungan antum. Bukan mengislamkan di sini, tapi kita berpikir sama-sama. Di dalam Bible itu bang, ketika aku pakai Bible, mengislamkan orang-orang seperti Musa, Abraham, Salomo, Daud, Yesus, aku islamkan pakai Bible bang, bisa. Iya. Tapi ketika kita mengkristenkan satu orang bang, amat susah pakai Bible bang. Contoh bang ya, apa itu Islam? Hanifah Muslimah, sesuatu yang seorang yang hanif, yang berserah diri hanya kepada Allah, Tuhan yang satu. Itu Muslim namanya. Sebab itulah di dalam Al-Quran dikatakan, dalam Quran surah An-Nahl 123, telah diwahyukan kepadamu Muhammad, kata Allah, ikutilah milanya Ibrahim yang hanif. Dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. 9 kriteria ini bang ada di Bible. Tanda keislaman ini. Keluaran 30:20. Baru cuci tangan dan kaki, ambil air wudhu kalau di Islam. Ulangan 14:8. Imamat 11 nomor 7. Jangan makan babi, Islam tidak makan babi. Ulangan 4:39, Ulangan 4:35, Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29. Memperkenalkan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia yang di langit dan di bumi, bang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Yesus itu mati di kafan. Matius 27 nomor 59, di kafan dengan kain putih, linen dan bersih. Alhamdulillah, insya Allah kalau aku mati nanti seperti Yesus, di kafan, bukan di keranda. Lalu Yesus ternyata sujud. Matius 26:39, dia maju sedikit bang. Abang tahu yang di Islam bang, ketika maju sedikit itu imam dipanggil bang. Sampai 44 tuh. Matius 26:39 sampai 44, Yesus 3 kali sujud bang. Dia maju sebagai imam. Itu poin kelima. Poin keenam bang, di dalam Kejadian 17 nomor 14 atau di Yesaya 53 nomor 1, bahkan tidak boleh masuk bait Allah orang yang tidak bersunat. Poin ketujuh, dalam 1 Korintus 11 nomor 6, perempuan itu harus menudung kepala.
Di gereja enggak, pakai dai rambut malah, pakai warna rambut, ping-pingan. Nah, apalagi yang ke-8 kemudian, wajib berpuasa. Jangan seperti orang munafik. Sebab orang berpuasa wajib itu mendapat upah di surga. Matius 6 nomor 16. Islam puasa wajib. Dan poin ke-9 Bang, ternyata Yesus ini mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Yohanes 4:22. Dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Bang. Aku boleh Islamkan mereka. Tapi ketika kita seorang Kristen Abangku dan kita mengkristenkan Yesus, itu tidak akan terjadi melainkan hanya doktrin yang kita ikut. Contoh, ketika kita Kristen, Yesus ke gereja enggak ada ayat. Yesus sambut Natal enggak ada ayat. Tuhannya Yesus Tritunggal enggak ada ayat. Yesus ada pernah bilang enggak dia 100% Tuhan, 100% ilahi? Enggak ada ayat. Yesus pernah enggak kemudian mengharamkan yang membatalkan yang namanya Taurat, yang ada di situ perintah jangan makan babi dan harus sunat? Enggak. Jadi hal-hal begini Bang sangat gamblang sebenarnya untuk kita pelajari. Sebab itulah aneh aku masuk Islam, kembali kepada fitrah. Kalau tadinya Yesus bilang Kristen itu pembuat kejahatan yang manggil-manggil dia Tuhan, Bang, di dalam Yohanes 5:24 disuruh aku sama Yesus, pindahlah dari gelap kepada terang. Ya. Terang ini Bang, di dalam Quran langsung ada ayat loh. Quran cahaya, An-Nur. Surahnya itu namanya cahaya Bang. Surah Nur namanya. Nah ini yang terang benderang yang dibilang sama Yesus. Karena apa? Dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Nah, siapa seorang ini? Ruah Ahmed dalam bahasa Ibrani, Ahmad dalam bahasa Quran. Sebab itulah di Nevi'im Bang, Kidung Agung 5 ayat 16, original text, Eko mantakim yahulu mahmadim. Yang kemudian kata Yesus di Yohanes 16 nomor 14, akan memuliakan dia. Berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, kata Yesus. Dia akan memuliakan aku dan mengisapkan dunia akan dosa. Yahudi Bang, sampai sekarang yang namanya Yahudi tidak percaya itu Yesus itu ada di salib Bang. Enggak. Yesus itu dirajam karena dituduh Maryam ini penzina. Ini Yahudi yang bilang. Nah kalau Kristen Bang, di kitabnya Kristen dikutuk kemudian disalib. Galatia 3:13. Di kitabnya teman-teman Kristen juga dikatakan Yesus ini diolok-olok, diejek-ejek loh Bang. Lukas 23:36. Yesus diludah, dipukul. Markus 14:65. Dipukul kepalanya dengan bambu. Matius 27:30. Datang Al-Quran kemudian. Nabi Isa itu tidaklah mati dibunuh, tidak pula disalib, tetapi diserupakan seperti Isa bagi mereka. Ternyata ini yang disembah sama teman-teman Kristen, yang diserupakan. Lalu dikatakan kemudian dalam Al-Quran itu, Nabi Isa ini Bang, orang yang terkemuka di dunia sampai akhirat. Ali Imran 45. Di Quran juga dikatakan, Nabi Isa ini salah satu dari 5 orang yang didekatkan dengan Allah. Quran surah Asyura ayat 13. Itulah sebabnya aku masuk Islam Bang. Sebab tidak merugikan aku. Aku memuliakan sosok yang selama ini aku anggap Tuhan terkutuk. Itu abangku. Silakan. Ya, terima kasih penjelasannya Abang dari perspektif dan paradigma keimanan. Ya, Abang, saya hargai. Saya doakan Abang bisa mencapai surga. Dan saya juga mohon doakan saya untuk bisa dapat mencapai surga. Amin, amin. Insyaallah. Iya, amin, amin. Ya, tentu kita akan melihat dari perspektif yang berbeda dalam konteks Bible dan Bapak, Abang dari Quran.
Saya juga bersyukur kalau abang mendapatkan jalan jalan yang lurus itu di Islam. Sebenarnya, itulah Tuhan itu Allah itu sebetulnya ya sangat demokratis untuk umat manusia. Ayo pilih jalan yang mana yang paling lurus yang kau anggap. Tapi kemudian kan sesama manusia tidak bisa kita saling menghujat apa pilihan dia. Nantilah juga pada akhirnya kita akan sampai pada satu titik di mana pengadilan itu akan datang. Dan di situ kita akan diadili berdasarkan amal ibadah kita masing-masing, keimanan kita masing-masing. Saya menghargai itu, Bang. Luar biasa. Siap. Tapi betul Bang, kalau itu memang ada ayat di Bible Bang, bahwa ternyata manusia ini, itulah tadi aku tanya sama Anda, apakah memang begitu kemudian kalau doktrin di gereja Bang? Karena apa? Ternyata di Bible itu Bang ditimbang amal loh masing-masing manusia Bang. Abang pernah baca enggak itu? Ada, segala sesuatu dipertuangkan, sebesar biji sawi pun akan semua akan diperhatikan. Nah ini Bang, jadi pertanyaan besar sama aku dulu. Katanya Yesus ini sudah mati untuk menebus dosa-dosa aku dan manusia. Tetapi di Bible malah masih ditimbang amal perbuatan masing-masing. Ini Bang ayatnya aku bacakan Bang ya. Iya. Kalau aku Bang, masih ingat lah insya Allah. Mudah-mudahan di cross check aja di Bible. Ini tertulis di dalam Amsal 11 nomor 1 Bang. Neraka seorang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ditimbang Bang amal Bang. Benar. Dalam Ibrani 4 nomor 13, tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Benar sekali. Di Roma 14 nomor 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri sendiri di hadapan Allah. Betul. Ini timbul pertanyaanku yang sangat besar Bang dulu. Iya. Kenapa Yesus ini dibilang Tuhan kita, yang darah Yesus kata gereja abangku. Ini yang aku rasa macam, ini mohon maaf ya, kayak aku ditipu mentah-mentah gitu loh. Aku masih hidup saja ditipu, apalagi kalau aku sudah mati. Maka kalau aku tidak membaca Bible Bang, tidak akan aku masuk Islam. Tidak akan. Benar. Sebab itulah abangku, ini mohon maaf ya, ini fakta loh. Di kumal-kumal ini abangku, selalu terjadinya debat gusir. Karena teman-teman Kristen ini panas apabila orang-orang Islam mengutarakan ayat-ayat yang memang jangankan untuk 5-6 ayat. Satu ayat pun bertentangan dengan ajarannya sudah. Contoh, ketika orang membaca Yohanes 17:3 misalnya, Yesus berkata nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasannya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini kan jelas bertentangan dengan Kristen. Marahlah dia Bang. Padahal orang Islam ini bukan menyudutkan, hanya mengasih tahu, ini loh ayat yang tidak pernah dibaca gitu. Abangku, jadi memang betul, bahkan Yesus itu datang Bang, juga membalas orang menurut perbuatan Bang. Itu abangku baca dalam Matius 16:27. Benar. Anak manusia akan turun dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikatnya. Pada hari itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka. Benar. Tidak ada itu kemudian percaya Yesus Tuhan masuk surga. Tidak ada ayat itu kemudian abangku. Sebab Yesus ini dia memberi jaminan bahwa orang Israel yang mengikuti ajarannya menuhankan Allah, 1 Yohanes 5 nomor 3, mereka itu akan masuk surga. Sebab apa Bang? Di Wahyu 7, satu perikop Bang tuh, dari nomor 4 sampai 10 dibaca itu. Hanya 144.000 Bang dari kalangan orang Israel yang masuk surga. Yang lainnya di luar, sebab tidak ada tempat penuh Bang. Nah, pertanyaannya sekarang, Kristen berapa miliar kemudian? Mana ada tempat sudah? Betul. Sebab itulah Bang, Islam itu datang melalui ajaran Quran. Allah mengatakan, bayangkan Bang, dalam beberapa keterangan para ulama Bang, yang namanya surga itu di Islam Bang,
Satu surga saja itu seluas mata memandang, Bang. Untuk satu orang nih. Satu orang yang ditempatkan di surga. Nah, di surga itu ada 8 pintu. Tingkatan itu mengikut kepada amal mereka. Iya. Sebab itulah di Islam itu kan apa gunanya tadi itu? Ditimbang, ditanya masing-masing amal. Itu kalau di Islam dibilang yaumul mizan, timbangan amal baik dan buruk, Bang. Ditanya, man rabbuka, man dinuka, man kitabuka, man kiblatuka. Nah, ini ditanya sama Allah. Dan ini Quran yang menjawab. Tapi poin daripada pertanyaan di alam akhir nanti, apa yang kita perbuat di dunia. Itulah sebabnya, Bang, kalau kami orang Islam yang beriman ini takut kalau kaya. Sebab kalau kaya kita ini, Bang, ditanya, tiap persen sen itu ditanya nanti, Bang, oleh malaikat. Apa kau impakkan dengan sedekah kah? Apa kau pakai main nembur 4 ekor kah? Apa kau pakai main judi kah? Apa kau pakai main pelakur kah? Itu ditanya nanti semua, Bang. Ya. Nah, jadi itu sebab kalau kami Islam ini tahu. Tapi ini semua, abangku, ketika kita menjadi Kristen, maka iman kita mati. Bahwa yang penting kau terima Yesus Tuhan, menyanyi sudah, selesai sudah kita. Gitu. Tidak ada pengajarannya, abangku. Iya. Tapi Kadang-kadang mudah-mudahan abangku nanti ya suatu hari, mudah-mudahan karena abangku ini Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan, Bang, merenung, berpikir, sebab ada di Quran dikatakan begini, Bang, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah saudaramu dari azab api neraka. Maka apabila kami ini, karena bukti kami ini kasih sama teman-teman Kristen, maka kami di sini masih menyampaikan yang namanya kebenaran. Tapi kalau diambil ikhtibar sebagai pelajaran, alhamdulillah. Kalau tidak diimani pun, kalau tidak diyakini pun, la ikraha fiddin. Karena ini perintah Allah, Bang, dalam Quran surah Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, marilah kepada kalimat yang bersamaan antara aku dengan kamu, yaitu tidak Tuhan selain Allah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau kemudian kamu tidak percaya dengan apa yang kami utarakan, maka saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim. Itu, Bang. Kalau di Islam itu, itulah unggulnya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya, makasih nih, Bang. Percakapannya cukup panjang. Kita jumpa lagi. Siap, Bang. Kebetulan saya di Indonesia Tengah ini, jadi sekarang sudah hampir jam 12 malam. Ya, siap, abangku. Sehat selalu, Bang. Mudah-mudahan kamu dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Bang. Amin. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Bang, ya. Sehat selalu, Bang. Nanti datang lagi kalau mau dialog. Yes. Baru aku mau merokok. Siapa lagi yang anu? Aduh, kalau si Dis, janganlah kalau si Kudes tuh. Aku mau anu sejak sama si Dis nih. Sebenarnya kalau ada si Dis di sini, aku mau head to head sama si Dis nih. Aku mau berdoa sejak sama si Dis. Aku tidak mau diganggu. Biniku pun aku tidak mau ganggu kalau ada si Dis. Selamat malam, Bro. Malam, Ben. Bro, Selamat tadi kau Kristen, Bang. Tadi ngaku pernah di Kristen. Buktinya apa? Oh, panas ya, Bang, ya. Oh, kenapa emang, Bang? Tapi Anda Kristen, Bang? Iya, buktinya apa kau pernah Kristen? Tidak ada. Kalau Kristen tuh, Bang, mau dibuktikan apa, Bang? Pokoknya Yesus Tuhan titik doang. Ya kan? Apa yang mau dibuktikan kalau Kristen, Bang? Doa Bapak kami, Tante, gitu. Aku hafal itu, Bang. Iya, soalnya Iman rasuli maksudnya. banyak Percaya orang kepada Allah gitu. dan percaya kepada Yesus.
Tuhan kita Nah, gitu. itu. Gaya jawab iman Itu udah Rasul tahu aja. tuh. Jadi poin-poin yang lain bang, kalau hanya itu bang, anak-anak pun tahu itu bang. Coba tanpa kau korek-korek, lihat buka-buka Google situ. Coba sebutkan iman Rasul. Memang kamu tahu bang iman Rasul itu? Emang iman Rasuli, Iman buta. Yakin. Kamu tahu iman buta doang bang. Ya toh? nah itu Iman buta saja yang kamu tahu toh. modal berbohong sama orang aja kau. Baik. Kita uji bang kalau berbohongkah kebenaran bang ya? Boleh bang kita uji ya. Iya, Jadi ketika Anda Kristen bang, kamu belum jawab saya. Belum jawab saya. tidak perlu dijawab itu bang. Itu bukan Jangan membuktikan kemana-mana. kamu Kristen atau tidak. Iya, jangan kemana-mana. Karena apa itu bukan mutlak keimanan. Sementara kalau mau diuji bang, kita di sini menguji betulkah Yesus ini Tuhan. Nah itu baru. Kan sudah aku bilang tadi itu. Itu bahkan ayatnya aku tahu. Matius 5:9 sampai 13. Jangan bawa ke tempat lain. Jangan Sekarang bawa ke tempat lain. kamu bilang ini membohong bang. Coba aku uji bang. Yesus ini Tuhan nggak? Kalau kamu bilang nih. Saya tidak akan bawa ke tempat lain. Judul kamu apa di atas? Oh ini siapa Yesus atau Isa? Siapa Yesus? Nah ini pertanyaan saya ini. Yesus ini Tuhan nggak sama kamu ini? Tidak. Jangan bawa ke sana. Itu jawaban kamu itu. Pertanyaan kamu di atas itu beda. Pertanyaan kamu siapa Yesus atau Isa bang? Atau Ini Isa. tema kita bangku. Tema kamu ya. Jadi siapa Yesus bang menurut Anda? Siapa Yesus, siapa Isa? Kira-kira kalau kita tutup Alkitab dan tutup Al-Quran. Jangan bang, nggak boleh tutup, itu iman buta namanya bang. Pokoknya Yesus Tuhan titik kalau gitu bang. Kamu dengar pernyataan saya dulu sebelum jangan dibantah langsung. Jangan, nggak boleh bang, nggak boleh di sini bang. Kamu dengar pernyataan saya langsung. Penyesatan namanya itu bang. Iya, dengar Karena kita ada di saya kemana dulu. ini bang, kita menggunakan Saya tidak akan dasar. mengikuti pola pikir Anda. Anda harus dengar apa yang Ya ingin sekarang saya siapa sampaikan bang? sesuai Yesus judul atau Anda. Yesus saja lah, Sesuai jangan judul disalah Anda. bang, karena kamu tidak tahu kalau Isa kan. Sesuai Yesus judul saja Anda. bang, yang kamu tahu siapa? Sesuai judul Anda. Sesuai judul Anda. Saya mengikuti sesuai judul Anda. Kalau Iya, kita iya. tutup Sekarang Alkitab Yesus dan ini siapa? Al-Quran. Kemudian. Sebentar. Kalau kita tutup Al-Quran. Oh ini papa jahat ternyata. Oh. Kalau kita tutup Al-Quran dan Alkitab. Kalau kita tutup Al-Quran dan Alkitab. Iya, maka iman Pertanyaan kamu saya, nyala nanti. apakah Anda bisa Kalau tutup membuktikan Al-Quran Isa? sama Bible. Iya toh? Pertanyaan saya, apakah Anda bisa membuktikan Isa itu siapa? Oh jelas. Apakah tertulis secara rinci dalam satu tulisan-tulisan yang lain selain Al-Quran? Apa Apa? yang bisa Anda buktikan? Apa yang Tulisan-tulisan selain Al-Quran. Bang, kami tidak disuruh mengimani menjala bobo bang di Islam. Iya, kita Nggak ada. pembuktian Isa. Karena Kalau Rasulullah berpesan pada Pembuktian kalau saat cuma beliau modal menjelang dari satu. kewafatannya, baginda bersabda, barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak akan binasa. Ini bang, Itu yang aku pegang bang, bukan menjala bobo. menyala. Nah kalau kamu bilang coba kamu cari Isa di luar Al-Quran, itu kacau sudah kita nanti kalau gitu. Bukti sejarah yang menyatakan betul-betul Isa itu ada. Saya mau Kamu tahu sejarah bukti bang. Iya, bukti sejarah, yang sejarah. menyatakan betul-betul Isa itu ada. Kalau sejarah dalam 3 bahasa Semitik, Yehoshua Hamasya, Yesus Kristo, Isa ini memang ada. Ini kata orang Israel juga. Kata-kata. Tapi bang, mau enggak aku tanya juga sama Anda bang tentang bukti pembuktian sejarah yang ini. menyatakan Pakai Bible Isa aja itu ini ada. bang, enggak usah ke pembuktian yang lain. Bukti sejarah yang menyatakan Isa itu ada. Loh, bukti sejarah Isa itu ada. Mana? Sebab adanya umat Kristen yang tersesat melalui penyaliban. Itu. Jangan. Ini umat Kristen ini setelah ada penyaliban dibuat-buat jadi Tuhan dari Yunani, kemudian Nabi Isa ini, padahal itu diserupakan kata Allah. Nah sekarang Anda ini ya bangku, ketika kamu bilang Yesus Kamu tidak ini bisa membuktikan, dibuktikan Bang. dengan sejarah, boleh enggak aku juga mau tahu bang Pertanyaan sejarah? kamu di atas siapa Yesus, siapa Isa?
Sabar, sabar. Siapa Yesus, siapa Isa? Kan kita di Sekarang sini saya kan, mau- kamu kan naik di saya sini mau- ingin membantah saya aku mau toh. membuat Masa pandangan aku tidak dari boleh perspektif yang berbeda. masa aku yang tidak boleh sudah- konfirmasi, Kalau Bang? tercatat dalam kitab masing-masing. Sekarang Bang semua dengar ya, orang- dengar ya. Pertanyaanku simpel aja nih, Bang. Ketika kamu bilang sejarah dan sejarah, Bang, dengar ya. Sejarah dan sejarah, aku tanya sama Anda nih, Bang ya. Dan kamu jawab dengan sejarah. Oke. Siapakah- Saya akan jawab dengan sejarah. Dengar. Ini sejarah dulu nih. Siapakah pernah tulis di muka bumi, dokter mengatakan dia pernah menyunat Tuhan? Silakan. Sejarah, Bang, silakan. Silakan, Bang. Siapakah dokter yang pernah ditulis dalam sejarah pernah menyunat Tuhan? Silakan, Bang. Katanya sejarah. Ada enggak, Bang? Yesus ini kan kau bilang Tuhan, bukan kaling-kaling nih. Kalau aku tanya kayu salbinya enggak ada. Kain pembungkusnya enggak ada. Giginya, rambutnya enggak ada. Berarti ini fiktif, Bang. Tapi enggak usahlah ke situ, itu jauh, Bang. Siapakah dokter yang pernah ditulis dalam sejarah pernah menyunat Tuhan, Bang? Silakan. Abang. Jangan macet, abangku. Tema yang Anda tulis apa, bro? Ya Tema yang itu, Anda Bang. tulis Sejarah siapa dokter yang pernah menyunat Tuhan dalam sejarah, Bang? Silakan. Pertanyaan Anda keluar dari tema yang Anda tulis. Loh, kan sejarah kan dari Keluar. tadi nih. Aku bilang Keluar. Yesus, Isa. Kamu Anda bilang belum menjawab. konteks. Padahal Anda Yesus, belum menjawab Isa, aku pertanyaan bilang. saya. Nah, Ini kan terkait dengan sejarah, Ini kan maka rumah pembuktiannya Nabi Isa ini pernah ada karena Bro. dituhankan sama Kristen. Bro, Salib ini- diambil dari Quran. Injil Bro. diambil dari Ini room Al-Quran. Anda. Isa diambil dari Al-Quran. Itu bukti bahwa itu ada. Ini room Anda. Nah, sekarang Ini ini, ketika kau berbicara tentang sejarah, kan kau bilang di luar Al-Quran nih, sama Bible kan? Siapakah dokter yang pernah ditulis dalam sejarah pernah menyunat Tuhan, abangku? Silakan. Bro. Tema. Macet, buka Tema Anda. pintu. Tema Anda Karena otenya sudah macet. Tema Anda apa? Anda bawa ke tempat lain. Apa Loh, yang Anda tulis katanya di atas? tadi mau Kubal. Sementara aku sudah mengatakan kalau kami dasarnya orang Islam tidak boleh kalau berpandukan majalah bobo, maka kami pakai yang Bro. namanya Quran. Di Quran dikatakan Nabi Isa tidak disalib, salib diambil dalam Bro, Bible Galatia sabar. 3:13. Di Jangan- Quran jangan dikatakan terlalu Nabi jauh. Isa itu dimuliakan, dikatakan di Bible Isa ini terkutuk. Galatia 3:13, 1 Korintus 12 nomor kalau 3. Kalau Anda panjang Nah, ke sana, sekarang nih itu aku urusan tanya nanti. sama Anda nih. Sejarahnya kemudian dokter pernah menyunat Tuhan ini sopo? Wahai dokter menyunat Bro, Tuhan, kamu jawab pertanyaan apakah saya dulu. pisau yang dipakai dokter? Kamu Silakan, jawab Bang. pertanyaan saya dulu, baru saya akan melanjut menjawab pertanyaan Anda. Bang, Kalau kamu tidak menjawab kamu pertanyaan saya, buat sangat apa saya menjawab pertanyaan Anda? Gini, Bang, sama aku, Bang. Iya, kamu saja belum jawab Maka pertanyaan jangankan saya. untuk sejarah, Kristen Bang. saja kau Bang, tidak tahu di kamu sini. jawab pertanyaan saya. Kalau kamu jawab pertanyaan Sekarang saya, kalau jawab. kau tanya sama aku ya, siapa Isa, siapa Yesus? Pakai Al-Quran sama Bible, dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Matius 15:24, Ali Imran 49. Nah, sekarang ketika kau bilang sejarah dan sejarah kemudian, siapa dokter yang pernah ditulis dalam sejarah pernah nyunat Tuhan toh? Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ada enggak? Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda tidak menjawab pertanyaan Macet. saya, percuma saya naik. Anda tidak menjawab pertanyaan saya kok. Iya. Sudah dijawab, Bang. Sudah berkali-kali toh dijawab. Tidak ada jawaban. Jadi jangan macet dulu, Bangku. Aku harap kamu tetap tenang di atas karena aku nanti Tidak ada jawaban. kasih banyak Pertanyaan saya Injil apa? aku mau beritakan sama Anda nih. Ingat, Bang, yang namanya Kristen itu tidak pernah dikenal oleh Yesus. Kristen itu dari Vatikan, dibawa oleh Belanda, masuk ke Oke lah. Asia.
Itu Diajarkan terserah. sama kamu yang kamu Silakan berpikir Anda bebas ngarang. tidak dapat membedakan mana Tuhan, Silakan mana Anda manusia. bebas ngarang. Anda Di belum sini menjawab kamu pertanyaan gagal saya. berpikirnya, Bang. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya akan Sementara menjawab semua yang pertanyaan namanya Anda. Injil dijelaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 6, Injil itu memberitahukan kedatangan Rasulullah SAW. Injil itu dikatakan di dalam Anda Yohanes tidak 14 menjawab nomor pertanyaan 16 saya. memberitahukan kedatangan seorang nabi penerusnya yaitu Ahmad. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Nah, sekarang ini kan kamu mau sejarah nih atau mau menanggapi tema, Bang? Silakan. Aku tanya sekali lagi, Bang. Ya, Siapa saya Yesus, menanggapi siapa tema. Isa, Bang? Silakan. Saya menanggapi tema. Makanya pertanyaan silakan. saya, timbullah pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siapakah Apa? Yesus? Oh, menanggapi dan tema siapakah itu Isa bertanya begitu? menurut sejarah? Catatan sejarah apa yang menyatakan Isa dan Yesus itu ada? Loh, kalau Yesus itu kau yang jawab, kalau Isa aku sudah jawab. Anda belum Bukti menjawab. bahwa Nabi Isa itu ada karena diserupakan oleh Allah, dituhankan sama Kristen. Ini bukti Itu yang bukan catatan, nyata. catatan sejarah. Kemudian bukti catatan kedua Nabi sejarah Isa yang itu saya ada, minta. Bang, karena yang salib itu dikatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 dicuri oleh Bible. Yang saya minta catatan Sementara sejarah. kalau kamu kembali kepada original text, original text ya Bang ya, bukan original text. Original text Bro, itu namanya pohon, Bang, tiang jamuran. jawaban nggak bermutu, bro. Kalau saya mau bilang Nah sekarang goblok, gini Bang ya, kemudian untuk Jawabannya pembuktian goblok nih sih. Nabi Isa dan Pertanyaan saya Yesus saja, apa? Yesus enggak usah Nabi Isa lah karena kamu babak belur kan. Siapa dokter yang pernah menyunat Tuhan? Silakan. bro, pertanyaan saya tidak dijawab, bro. Macet, teman. Pertanyaan saya tidak dijawab, bro. Apa-apaan nih? Kenapa saya Bang? harus menjawab pertanyaan Aku kira Anda, kamu sedangkan ini orang Anda yang tidak menjawab berilmu pertanyaan loh, naik saya? di komalku, Bang. Kau ditanya apa sih, Bang? Pokoknya Yesus Tuhan titik. Pertanyaan saya belum Mari dijawab. kita Jadi apa gunanya saya menjawab pertanyaan berlompat-lompat. Anda? Gitu. Pertanyaan saya belum dijawab. Apa gunanya saya menjawab pertanyaan Anda? Bung, saya ulang sekali lagi ya. Yang namanya Islam itu ditinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apapun kami jelaskan itu menggunakan Berarti dasar intinya, Al-Quran, bukan majalah bobo. Jadi yang tadi tertulis dalam aku sudah Alkitab menjelaskan kepada mengenai Anda, yang kan tertulis Anda dalam mendengar Al-Quran nih atau mengenai tidak nih? Isa itu adalah catatan fiktif. Jangan kepanasan dulu, Bang. Santai. Jangan kepanasan dulu, Bang ya. Jadi, kalau aku menggunakan dasar pendekatan Al-Quran, ternyata betul ya Allah. Kenapa Nabi Isa itu ada? Karena dituhankan sama Kristen. Dianggap Tuhan oleh mereka, padahal kau serupakan dengan yang lain. Nah, itu bukti yang pertama. Yang kedua, kenapa ya Allah bukti itu ada? Sebab kata Allah, salib ini hanya kamu temukan dalam Quran. Dalam buku-buku selain Bible tidak ada yang namanya salib. Itu pohon atau tiang jamuran. Tinggal ngarang bebas, bro. Kamu Begitulah tinggal ngarang bebas. Injil, ini diambil dari Quran. Begitulah Alkitab, diambil dari Quran. Wahyu diambil dari Al-Quran. Nama Allah diambil dari Al-Quran. Itu bukti Bro, bahwa itu Al-Hidayah. ada. Bro, Ali Hidayah. Nah sekarang kan kamu Gini- tidak gini mau aja, nih gini menggunakan aja. dasarnya Quran sama Kamu Bible. tidak menjawab pertanyaan saya. Mending saya Loh, berapa kali kamu jawab? Berapa kali? Kalau saya kemudian kamu tidak dapat menjawab, kamu tidak dapat menjawab, hanya itu yang aku ulang-ulang, Bang, itu samanya botol aku namanya. Jadi sekarang ada tidak sejarah dokter pernah menyunat Tuhan? Silakan. Bang, saya tidak akan menjawab karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan Mending saya tidak turun. akan menjawab karena kau memang tidak dapat mengarang. Orang yang Mending tahu saya Bible di turun depan Anda karena kok. Anda tidak menjawab pertanyaan Ya, Bang? saya. Anda tidak menjawab pertanyaan Jadi saya. bos, sadar ya Bang ya. Keberadaan orang-orang macam Anda lah kemudian ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Hai, mana dia? Oi. Mana sudah? Hah? Mana itu tadi? Apa kasih tapukan? Tapukan rohana. Gitu. Kristen ajaran Paulus betul Bang. Error oten error.
Jadi memang terlalu jauh lah. Orang-orang Kristen tuh mau berdiskusi sama kita terlalu jauh. Kayak langit dengan bumi itu. Karena yang namanya Kristen ini, jangankan yang namanya baru berlompat-lompat mengasih perpuluhan. Pendeta saja, kalau jumpa sama kita, macet bang, kayak ini. Kayak bunyi burung gagak. Ditanya apa, jawab apa. Kita jawab lebih daripada 10 kali, katanya tidak menjawab. Aneh toh? Lebih 10 kali kita menjawab. Dia bilang tidak menjawab. Kita bertanya lebih 10 kali, dia tidak mau jawab. Ayo teman-teman Kristen yang lain lagi mungkin ada yang kepanasan mungkin sama Bang Al nih. Kasih bagus lo speakku kayak miring. Silakan naik. Ada si Vito nih, Ayo. Bukankah? Silakan Bang, teman-teman Kristen silakan naik. Dialog-dialog santai kita. Naik lagi, mungkin dia mau menjawab ini, sudah ini. Kesini naik lagi. Terpental ya tadi ya, Pian. Bro, kamu yang nendang aku keluar, kamu bilang aku turun. Loh, siapa yang tendang kamu? Ini tanganku nih. Jadi apa kemudian sudah jawabannya? Ada enggak kira-kira sejarah dokter pernah nyunat Tuhan Bangku? Kamu buat pertanyaan seperti itu, terus sejarah yang menyatakan tentang Muhammad sunat apa? Apa? Pertanyaan yang sama. Ngomong apa sih Bang? Pertanyaan yang sama. Kami tidak menuhankan Rasulullah Bang. Karena yang ada di sini yang aku tanya ini, karena di Lukas 2 nomor 21, setelah genap 8 hari, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu Tuhan. Nah, ada tidak sejarah dokter pernah menyunat Tuhan? Jujur aja Bang. Mana tadi lagi? Mana sudah? Pian, terpental lagi ya Bang ya? Ini tanganku nih Bang. Nih. Terpental lagi kah? Gimana sini teman-teman Kristennya? Macam mana lah aku mau balik Kristen kalau begini? Ternyata dengan komal-komal begini terkupas ajaran mereka. Kemudian siapa Yesus, Bible sudah jawab, malah dia ngarang dia. Aduh hai. Ada lagi enggak teman-teman Kristen? Naik lagi ini si Pian nih, naik lagi dia terpental tadi nih. Nggak apa-apa lah Bang, nggak aku nanya lah tentang yang menyunat Bang, itu tanggapi tema aja Bang. Pian. Bang, inilah Kristen nih, diajak diskusi bagus-bagus pun gila. Apalagi kalau langsung digas. Pendukung Anda kurang senang sama saya Bang. Ya silakan tanggapi temanya mungkin terkait dengan siapa Yesus atau Isa ini Bang, silakan. Iya. Anda kan menjadi perwakilan Kristen di Kemalku ini. Jadi mungkin Anda boleh menyampaikan sesuatu kepada netizen, silakan. Iya, gini Bang. Ini kan room Anda. Jadi Anda harus siap. Gini Bang. Iya, maksudnya Anda kan harus siapa siap Yesus menjawab. Atau Isa. Jangan pakai gini. Silakan. Tadi kan Anda mengatakan kalau menurut catatan sejarah untuk Yesus itu yang harus saya jawab kan. Kalau untuk Isa itu tugas Anda untuk menjawab kan. Loh ini tema, saya tidak membahas sejarah di sini. Kamu yang bilang tentang sejarah itu. Iya, karena sementara masih sesuai dengan tema Anda. Siapa Yesus, siapa Isa. Jadi kamu jelaskanlah.
Yesus sesuai ini dengan A. Tuhan, B. utusan Tuhan, C. dibuat oleh Kristen jadi Tuhan. Silakan. tidak ada. Tema Anda cuma siapa Yesus, siapa Isa. Makanya saya bawa ke sejarah. Loh, jadi Itu. tidak ada Yesus berarti. Tema Anda Yang ada cuman siapa Bang? Yesus tema gitu. Anda. Bang, tema Anda cuman siapa Yesus, siapa Isa. Makanya saya bawa ke sejarah. Gitu. Iya, siapa? Kan tidak ada Kalau kamu tidak yang ada kamu tulisan. tahu siapa Yesus ini, Bang? Iya, kan tidak ada tulisan lanjut Anda tentang A, Tuhan, B, kan tidak ada. Loh, kan itu sudah ada Makanya, pertanyaan tuh. iya, Siapa kan Yesus? siapa Maka Isa? coba sekarang kamu jawab, manusia apa Iya. Tuhan? Saya tidak akan menjawab ke sana. Saya akan bawa ke catatan sejarah. Saya akan bawa ke sejarah. Oke, Itu. Bang. Di sini kita membahas tentang ajaran Anda Kristen, saya Islam. Anda punya Bible, saya punya Quran. Kenapa kamu Saya ke akan bawa ke sejarah? sana, Bang. Jadi apakah Saya akan sekarang bawa kau ke sana. mengakui bahwa Permintaan saya di Bible awal, belum cukup untuk mempertuhankan Yesus kalau tiada video-video dari Yunani? Iya. Siapa Yesus, Bang? Siapa Yesus? Siapa Isa? Silakan. Bang. Permintaan saya di awal, saya akan bawa ke pada catatan sejarah. Bang, Itu turun permintaan aja saya lah, di Bang. awal. Turun aja. Kesian kau, Bang. Kalau beginilah caramu diskusi, Itu Bang. permintaan saya di awal. Hari Minggu besok, Bang, kau kasih lagi perpuluhanmu sama pendeta, kasih banyak-banyak, Bang, ya. Kasih tebal-tebal perpuluhanmu, kasih sama pendeta besok di gereja. Karena kau disuruh apa di sini? Oten. Aku pikir ini Oten ini berilmu sedikit lah, minimal jadi manusia toh. Dikasih persilakan baik-baik begini pula modal Oten, aduh. Makanya sekarang nih teman-teman, Bang Al nih kasih turun sedikit tensinya. Kalau malam dulu langsung digas, mampus lah yang nunya Oten. Ditanya apa, jawab apa, kemudian, kesian. Inilah yang menjadikan orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya, gitu. Kan ini simpel ini. Siapa Yesus atau Isa? Kalau tidak mengerti tentang Isa, jangan pakailah Isa, Yesus saja. Berbeda dengan Bang Al. Bang Al ini kan tahu sedikit-sedikit tentang Quran, tentang Bible, siapa terkait dengan siapa sosok ini. Dalam Quran atau Bible, dia adalah nabi, wa rasulan ila bani Israel. Matius 15:24 nabi, utusan kepada Bani Israel yang hilang. Nah itu. Ini Oten ini ditanya apa, dia mau kasih kita perpuluhan, enggak maulah, aku itu duit haram. Ya, pendetanya bilang imani saja, Bang, pokoknya Yesus Tuhan titik. Apaan sih? Jadi teman-teman Kristen, dikumal-kumal begini, bukan Anda masuk Islam, enggak perlu. Sebab yang kami perlukan itu adalah kejujuran. Kamu kira susahkah mengalahkan ini kalau diskusi? Coba kamu bilang, Bang Al, ini kau dengar jawabanku, Yesus itu Tuhan kami, dia manusia, semua lengkap, barang-barangnya semua ada, perkakasnya semua ada. Tidak ada satu biji yang kurang sama Yesus itu. Itu semua kami Tuhankan, termasuk barang-barangnya. Silakan. Kan jujur tuh. Ini Bang Al, Yesus itu bukan manusia. Kau mengajak aku gila kalau begitu. Jelas-jelas Yesus manusia dalam Bible, kau bilang bukan manusia. Coba kalau dia jujur, Bang Al, Yesus itu Tuhan. Yang tidak terlihat, yang tidak terdengar suaranya itu bukan Yesus, tapi Yesus ini titik untuk Kristen, dia Tuhan. Titik. Nah, Yesus ini yang menciptakan mamanya. Setelah diciptakan mamanya, dia tumpangilah ciptaannya. 9 bulan tidur di dalam perut ciptaannya. Jujur toh, Yesus pada masa dalam perut tidak ada kuasanya. Dia noleh ke kiri, tali pusar. Dia noleh ke atas, tali perut. Dia noleh ke bawah, tali anu.
Coba jujur dikit, kenapa? Apa nih Oten? Ini mau ajak kita gila pula. Disuruh percayakan perkataannya yang semua kegila-gilaan. Dasar. Lalu setelah Yesus ini lahir Bang Al, Tuhan kan berfirman toh. Ya. Lalu firman Yesus apa? Ngeh, ngeh. Ngeh, ngeh. Yohanes 11:35. Itulah firman yang pertamanya. Dia nangis. Lalu firman yang kedua apa? Begini. Yusul Lukas 11:27. Itu firman kedua. Coba kalau sudah gitu, kami sudah tahu, oh inilah ajaran gila yang luar binasa. Ini Bang Al, Yesus itu bukan manusia, Yesus itu tidak terlihat. Gila lah kau sana, jangan ajak kami gila. Dar Oten songple. Ayo Ten, yang berbobot dikit lagi lah. Atau panggil Edis. Mungkin si Edis atau si Reka mungkin boleh pergi sini. Atau Mika Naka Bum. Kenapa pula si Bum ni aku undang balik-balik nih, tidak mau pergi sini nih. Aku tadi ini santai ya, ajak sama jemaat-jemaat yang sekolah minggu ini. Nggak ada aku gas loh. Padahal Bang Al itu penggas nomor 1 itu. Sekarang ini aku kurangkan tensiku sedikit. Biar kawan-kawan kerestang ini berpikir. Tapi ternyata disuruh ajak baik-baik diskusi pun tetap begitu ya. Aduh. Oten. Cobalah kamu jujur pada dirimu. Jujurlah kau sama dirimu bahwa kau itu manusia, bukan hewan. Kenapa Quran mengatakan kalian itu seburuk-buruk makhluk? Sebab dirimu sejak kau bohongi, apalagi orang lain. Kau sudah tahu sebenarnya bahwa Yesus tidak pantas dituhankan, tapi demi mengikut doktrin, kau bilang yang penting Yesus Tuhan titik. Kau bohongi diri namanya itu, apalagi orang lain. Dirimu sejak kau bohongi, sama halnya di kumal-kumal begini yang disaksikan oleh ratusan orang Islam sejak kau menghujat Nabi, apalagi kalau di gereja. Berarti tidak ketolongan sudah penghinaan kamu terhadap Rasulullah kalau di gereja. Ya kan, ini fakta loh. Di kumal begini ratusan Islam kau mengatakan nabiku pedofil, apalagi kalau di gereja. Padahal kami saja tidak mau membahas tentang itu, sebab tiada manfaat, tiada edukasi. Itu nanti jadi malah kita membenci. Kalau aku pakai yang namanya Bible Bang, coba kamu baca Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, terjemahan terbitan 1928. Coba. Bahkan Yesus itu punya kekasih Maria yang umur 3 tahun, yang tidak dapat dipandang buritnya karena birahinya berkobar-kobar. Tidak ada guna itu kami mau bahas. Itu bukan ilmu, itu penghinaan namanya. Walaupun ada ayat, tapi itu kasar. Cobalah kita berdialog yang edukasi. Ini sini Ten, naik lagi Ten, silakan. Aduh, kenapa aku sering berani mengasap nih? Ayo, Ten, naiklah Ten. Ya, tidak ada orang di atas. Apa pula laut Ten nih? Aku padahal kalau di rumahku aku nih santai-santai dikit loh. Aku takut nih di kita kan. Jadi aku santai sedikit lah.